Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen. Selamat datang. Deutsch, bahasa Jerman. Apa itu? Pasti susah. Bahasa planet mana ini? Apa ini? Sejenis makanan kah? Sprechen Sie Deutsch? Apa ya? Deutsch? Keine Panik. Jangan panik. Santuy. Kenapa santuy? Karena Deutsch ist einfach. Yang artinya bahasa Jerman itu mudah. Mudah. Deutsch ist einfach. Bahasa Jerman itu. Oke, kita kenalan dulu ya. Deutsche Lehrerin. Deutsche Lehrerin. Yang artinya adalah guru bahasa Jerman. Ya, das bin ich. Ini saya. Hallo, guten Tag. Ich bin Frau Yesi. Ich bin Deutsche Lehrerin in SMA Negeri 1 Sukanagara. Und das ist mein Profil. Ich bin Yesi Suci Mulyawati. Ich komme aus Cianjur. Ich wohne in Sukanagara. Mein Hobby sind Bücher zu lesen und Filme zu sehen. Gimana? Gampang kan? Susah? Masa sih? Jangan panik, jangan tegang, tenang. Keine panik, jangan panik. Tadi kita bahas. Deutsch ist einfach. Bahasa Jerman itu mudah dan belajar bahasa Jerman itu seru loh. Wir fangen an. Kita mulai. Let's go. Oke, di dalam bahasa Jerman kalian akan ada keterampilan yang harus dicapai. Di antaranya 4 keterampilan. Ada hören, sprechen, lesen, und schreiben. Hören yang artinya mendengarkan, sprechen yang artinya berbicara, lesen membaca, und schreiben yang artinya menulis. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang alfabet dalam bahasa Jerman. Dalam alfabet bahasa Jerman sama halnya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lain mungkin ya. Hanya saja dalam bahasa Jerman untuk beberapa huruf pengucapannya berbeda. Seperti J itu dibacanya J, P, Q, S dibacanya Z, V dibacanya V, W dibacanya W. Jadi ujung seperti huruf V tapi W ya untuk huruf W. Kemudian X menjadi X dan Y menjadi Upsilon serta Z menjadi Z. Untuk sebelah Z ada A.2, itu namanya A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. Yang titik 2 di atas itu untuk A, O, dan U disebutnya umlaut. Kemudian ada huruf seperti huruf beta, itu dibacanya SZ. Kita baca. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, Z,
T, U, vowel, W, X, Y, Z, A umlaut, O umlaut, U umlaut, SZ. Umlaut, seperti yang telah saya katakan tadi, ada titik 2 di atas huruf A, U, dan O. Untuk huruf A diucapkan menjadi, untuk A umlaut ini diucapkan menjadi E. Misalnya seperti gepak, dibacanya gepek. Bukan gepak, tapi gepek yang artinya bagasi. Kemudian U umlaut diucapkan UE. Misalnya bureau, dibaca bureau, bukan boro ya, tapi bureau atau biro, atau suka disebut dengan kantor. Kemudian O umlaut diucapkan menjadi OE. Misalnya Louvel, dibaca Louvel, bukan Lovel, tapi Louvel yang artinya sendok. Oke, selanjutnya kita ke materi Begrüßung, Verabschiedung, Danksagen, sich bedanken, dan Entschuldigung. Begrüßung, ucapan salam, Verabschiedung, ucapan sampai jumpa atau selamat tinggal, Danksagen itu atau sich bedanken, ucapan terima kasih, dan Entschuldigung itu ucapan permohonan maaf. Oke, yang pertama itu Begrüßung form atau bentuk ucapan salam. Yang pertama ada Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Guten Abend, selamat sore. Guten Nacht, selamat malam. Guten Abend juga bisa digunakan ketika hari sudah malam juga. Dan untuk Guten Nacht itu biasanya digunakan untuk ucapan selamat tidur. Nah, lihat perbedaannya di antara yang lain. Di Guten Nacht kita tidak menggunakan N, tetapi hanya Guten Nacht. Ya, berbeda dengan Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Oke, Ibu ulangi lagi. Untuk cara pengucapannya, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, und Gute Nacht. Selanjutnya, ini adalah ungkapan untuk Verabschiedung atau perpisahan. Kita bisa mengucapkan bis dan atau bis später. Ingat, tadi A umlaut dibaca menjadi E. Bis später, bis morgen, yang artinya sama, sampai jumpa. Atau bis morgen bisa dikatakan sampai besok, seperti itu. Kemudian ada tschüss, yang artinya bye, selamat tinggal, seperti itu. Kemudian ada auf Wiedersehen. Nah, di sini bukan dibaca auf Wiedersehen, tapi hanya dihilangkan ya. Jadi auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen yang artinya juga sama, sampai jumpa. Kemudian ada auf Wiederhören, sampai jumpa lagi. Namun untuk auf Wiederhören itu digunakan apabila kita akan menutup telepon. Misalkan kita sudah menelpon seseorang dan akan menutupnya, kita tidak menggunakan auf Wiedersehen, tapi kita bisa menggunakan auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kemudian ungkapan salam. Di sini ada ungkapan wie geht's es Ihnen, wie geht es dir. Wie geht's atau wie geht es Ihnen atau wie geht es dir itu artinya adalah apa kabar. Apa yang berbeda dari ini? Yang berbeda adalah wie geht's itu digunakan untuk orang yang sudah kita kenal atau kepada teman kita, kepada saudara kita yang sebaya, itu bisa menggunakan wie geht's atau wie geht es dir. Bisa menggunakan wie geht's atau wie geht es dir untuk
teman kita atau orang yang sebaya dengan kita. Kemudian wie geht es Ihnen itu digunakan untuk menanyakan kabar kepada orang yang baru kita kenal atau kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalkan kalian bisa menanyakan kabar ke ibu menggunakan kalimat wie geht es Ihnen. Kemudian yang poin kedua, ada danke gut, danke prima, danke es geht. Nah, untuk poin kedua ini adalah jawaban dari wie geht es atau wie geht es Ihnen atau wie geht es dir. Ketika kita ditanya wie geht es atau wie geht's atau wie geht es Ihnen, wie geht es dir, kita akan menjawab danke gut atau danke prima atau danke es geht. Ya, saya baik. Ya, saya sehat. Ya, saya baik-baik saja gitu. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Entschuldigung atau permintaan maaf. Ada Entschuldigung, ada Entschuldigen Sie. Bedanya sama halnya tadi seperti wie geht es dir dan wie geht es Ihnen. Untuk Entschuldigung juga untuk permintaan maaf untuk teman sebaya atau teman kita atau orang yang sudah kenal dengan kita bisa menggunakan kata Entschuldigung yang artinya maaf, maafkan, atau Entschuldigen Sie bitte, seperti itu. Atau untuk orang yang untuk orang yang lebih tua atau untuk orang yang kita hormati kita bisa menggunakan Entschuldigen Sie. Atau bisa ditambahkan Entschuldigen Sie bitte, seperti itu. Misalkan tanpa sengaja kalian menjatuhkan pulpen ibu. Nah, kalian bisa menggunakan Entschuldigen Sie bitte, Frau Yesi. Seperti itu. Kemudian mengungkapkan permintaan atau permohonan, ya. Eine Bitte formulieren. Buchstabieren Sie das bitte. Nah, buchstabieren itu adalah tolong eja huruf itu, misalkan ya. Misalkan namanya Putri. Putri bilang, ich bin Putri Ayu. Misalkan. Terus teman Putri tidak bisa mendengar jelas nama Ayu. Nah, teman Putri bisa meminta Putri untuk mengulangnya lagi dengan menggunakan ungkapan Buchstabieren Sie das bitte? Bisakah kamu mengulang itu kembali? Atau bisakah kamu mengeja kembali? Kemudian Putri Ayu bisa menjawab, ya, ich kann buchstabieren A, P, U, T, R, I, A, Y, U. Seperti itu. Jadi mengeja. Buchstabieren. Kemudian ada können Sie das buchstabieren. Sama. Kalau können Sie itu tadi sama seperti permintaan maaf atau menanyakan kabar. Untuk formalnya kita bisa untuk orang yang kita hormati atau untuk orang yang lebih tua dari kita bisa menggunakan können Sie. Können Sie. Ketika ada huruf C, S-I-E, yang S-nya gede, itu berarti menunjukkan kepada orang yang lebih tua. Yang di atas juga bisa. Buchstabieren Sie itu untuk orang yang baru kita kenal atau untuk orang yang kita hormati bisa menggunakan itu. Kemudian ada Kann ich zum Toilette gehen? Nah, ini nih yang suka di tengah-tengah pelajaran ingin ke toilet, maka gunakan Kann ich zum Toilette gehen? Bolehkah saya pergi ke toilet?
Nanti Ibu bisa jawab ya, können Sie bitte. Seperti itu. Atau ya, kannst du bitte. Gitu. Kemudian bitte langsam. Nah, apabila misalkan Ibu menerangkannya terlalu cepat, kalian bisa menggunakan Entschuldigung, Frau, bitte langsam. Nah, bisa seperti itu. Tolong pelan-pelan, bitte langsam, tolong perlahan. Dan yang terakhir ada noch einmal. Nah, noch einmal ini artinya sekali lagi. Misalkan ada yang tidak mengerti. Entschuldigen Sie bitte, Frau. Noch einmal. Ich verstehen nicht. Maaf Bu, bisa ulangi lagi? Saya tidak mengerti. Nah, kemudian yang terakhir sih bedangkan atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita bisa menggunakan danke, danke schön, danke schön, vielen Dank. Itu semua sama ya. Artinya adalah terima kasih. Danke schön, terima kasih banyak. Danke schön, terima kasih banyak. Vielen Dank, terima kasih banyak. Dan bisa dijawab oleh kita yaitu bitte atau bitte sehr atau gerne atau danke lagi atau gleichfalls. Misalkan danke Putri dan Putri menjawab danke atau bisa juga Putri menjawab bitte sehr atau gerne atau gleichfalls. Gleichfalls itu artinya sama-sama. Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang Ibu terangkan. Nah, ini adalah contoh dialog dalam bahasa Jerman. Di sini ada bentuk informal dan ada bentuk formal. Bentuk informal itu contohnya di Joni dan Ari ya, di contoh Joni dan Ari. Ibu bacakan. Halo Ari, halo Joni, wie geht's? Danke gut. Und dir? Sehr gut, danke. Sehr gut, danke. Ari, okay. Tschüss. Joni, tschüss. Halo Ari, halo Joni. Wie geht's? Apa kabar? Ari menjawab, danke. Danke gut. Baik-baik saja. Und dir dan kamu? Joni. Sehr gut, danke. Oh, tentu. Saya sangat baik-baik saja. Kemudian Ari menjawab, oke. Sampai jumpa. Joni pun menjawab, sampai jumpa kembali. Nah, itu adalah bentuk informalnya dialog bahasa Jerman. Kemudian untuk sebelahnya itu adalah bentuk formal ucapan sapaan dalam bahasa Jerman ya, dialog formal dalam bahasa Jerman. Di sini ada Herr Mayer dan Herr Budi. Herr itu yang berarti bapak ya, dibacanya Herr, bukan Herr, tapi Herr. Itu adalah bapak atau tuan atau Mister kalau dalam bahasa Inggris ya. Hanya saja di dalam bahasa Jerman penggunaan Herr itu harus diikuti dengan nama orangnya seperti Herr Mayer. Tidak bisa hanya menggunakan Herr saja, tapi harus Herr Mayer. Dan untuk perempuan itu biasanya disebut Frau yang artinya ibu. Ibu atau nyonya. Dan selalu sama halnya dengan Herr, Frau juga harus diikuti dengan nama. Frau Yesi, Frau Friska, Frau Fanny, Frau Yupi. Nah, itu menggunakan Frau. Penggunaan Frau diikuti dengan nama orang perempuan. Ya. Untuk Herr itu digunakan untuk laki-laki. Herr Jajat, Herr Tommy, Herr Lucky, Herr siapa lagi yang ada di sekolah? Herr Faris, misalkan. Nah, itu selalu diikuti dengan namanya. Di sini adalah contohnya Herr Mayer dan Herr Budi. Berarti Bapak Mayer dan Bapak Budi. Guten Tag, Herr Budi. Guten Tag, Herr Mayer. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Und Ihnen? Danke gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nah, Herr Mayer. Bapak Mayer. Selamat siang, Bapak Budi. Selamat siang, Bapak Mayer.
Wie geht es Ihnen? Apa kabar? Nah, wie geht es Ihnen ini adalah bentuk formal dari wie geht dan wie geht es dir. Wie geht es Ihnen, Herr Mayer? Sehr gut, danke. Und Ihnen? Baik-baik saja. Dan Anda, und Ihnen, dan Anda, Herr Budi, danke gut. Oh, tuh saya juga baik. Auf Wiedersehen, sampai jumpa. Herr Mayer pun menjawab, Auf Wiedersehen, sampai jumpa. Nah, seperti itu contoh dialog bahasa Jerman, dialog singkat dalam bahasa Jerman. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke ibu. Nah, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Nanti kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa menghubungi ibu via Japri, silakan. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Tetap semangat. Meskipun kita jarak jauh belajarnya, tetap semangat, tetap sehat, dan pokoknya jaga kesehatan ya. Auf Wiedersehen, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.